Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gorontalo gelar kegiatan penguatan dan fasilitas kampung keluarga berkualitas yang dirangkaikan dengan launching 16 kampung KB yang berlangsung di halaman Koramil, Kota Barat. Pada kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Republik Indonesia Dr. Bonifasius Prasetya Ikhtiarto, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo Hartati Suleman, Wali Kota Gorontalo Martin Taha, serta unsur terkait lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بن عبد الله إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, hari ini di tempat ini kami laksanakan fasilitasi dan launching kampung keluarga berkualitas di tahun 2023 tingkat Kota Gorontalo. Sembari berharap izin dan ridhomu atas kegiatan yang kami laksanakan ini. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabbana, jadikanlah kegiatan ini sebagai bentuk nyata pengabdian kami kepadamu. Kami berlindung padamu dari segala keburukan yang diakibatkan oleh dosa dan kelalaian kami pada hari ini. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Matin, anugerahkan kepada kami hikmah dan kekuatan untuk mewujudkan keluarga Indonesia yang sehat dan berkualitas. Bantulah kami mengatasi persoalan stunting di negeri kami, ya Rabb. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, lindungilah kami dan keluarga kami dari segala keburukan. Jagalah keluarga Indonesia agar dapat membangun generasi terbaik, menyongsong Indonesia maju tahun 2045. Ya Allah, ya Mujib, jadikanlah perempuan-perempuan Indonesia sebagai ibu rumah tangga yang sehat dan tangguh, menjadi benteng moral generasi dan menjadi madrasah pertama bagi anak-anak Indonesia. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma lana fi ahlina wa barik lahum fina warzuqna minhum warzuqhum minna. Allahumma ijma' bainana wa jama'a ila khair wa farriq bainana farraqta ila khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'ana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.
Kepala DPP KB P3A Kota Gorontalo Eladona Sidiki saat menyampaikan laporannya mengatakan, optimalisasi berbagai program kampung keluarga berkualitas, antara lain untuk penurunan angka stunting melalui program Dapur Sehat Atasi Stunting, sebagai edukasi perbaikan gizi dan konsumsi pangan lokal yang terjangkau. Pertama-tama tentunya marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kehadiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita semua masih diberikan nikmat panjang umur, kesehatan dan kekuatan, serta kesempatan untuk bisa bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan penguatan dan fasilitasi kampung keluarga berkualitas, sekaligus launching 16 kampung KB di wilayah Kota Gorontalo. Kemudian salawat dan salam juga mari sama-sama kita curahkan, kita persembahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, pada keluarga dan sahabatnya. Semoga curahan rahmat dan syafaat beliau akan tercurahkan, tersampaikan pada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Deputi, Bapak Wali Kota, Ibu Bapak hadirin sekalian yang kami hormati, perkenankan pada kesempatan ini kami menyampaikan laporan kegiatan angka Romawi 1 dasar. Yang pertama, Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2022 tentang optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas. 2. Surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo tahun 2023. Romawi 2. Maksud dan tujuan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 1. Optimalisasi berbagai program di kampung keluarga berkualitas, antara lain penurunan angka stunting melalui program Dapur Sehat Atasi Stunting atau DASAT, sebagai edukasi perbagian gizi dan konsumsi pangan lokal yang terjangkau, bercita rasa dan bergizi baik, sehingga menghasilkan asupan nutrisi yang optimal dan kondisi kesehatan yang optimal bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita di setiap keluarga, terutama yang ada di kampung KB. Sebagai informasi bahwa kampung KB yang ada di Kota Gorontalo, mohon izin Bapak Deputi, Bapak Wali Kota, pada tahun 2017 sudah dibentuk dan dikukuhkan sejumlah 10 kampung keluarga berkualitas. Kemudian di tahun 2022 ditingkatkan 14 kelurahan. Romawi 3 peserta. 1. Pimpinan perangkat daerah teknis terkait yang merupakan bagian dari kampung keluarga berkualitas. Kemudian 2. Para camat sekota Gorontalo. 3. Lurah yang berada di wilayah kampung keluarga berkualitas, serta kader PPKBD dan sub PPKBD. Romawi 4. Waktu dan pelaksanaan dilaksanakan pada hari ini, Rabu 25 Oktober tahun 2023, bertempat di halaman Koramil, Kota Barat, Kelurahan Pilolodaa, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Bapak Deputi, Bapak Wali Kota, Ibu Bapak hadirin sekalian yang kami hormati, tentunya dengan memperkuat kampung keluarga berkualitas, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak-anak, memberikan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan, serta tentunya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hubungan keluarga yang sehat. Hal ini akan berdampak positif pada kebahagiaan, kesejahteraan, dan stabilitas keluarga. Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Republik Indonesia Dr. Bonifasius Prasetya Ikhtiarto saat sambutan mengatakan, sebagaimana diketahui angka prevalensi stunting di Indonesia masih cenderung tinggi dalam kurun waktu 5 tahun. Pada hari ini, pagi hari ini, tadi sudah disampaikan oleh Bu Kadis, ada banyak agenda yang akan dilakukan, tapi yang menarik adalah kita akan melaunching 10 ya, 16
16 kelurahan menjadi kampung keluarga berkualitas, sehingga totalnya sudah 40 dari 50 kelurahan, yang artinya sudah 80%. Kita beri aplaus buat Pak Wali Kota ini. Ini pertanda bahwa kepala daerah peduli. Kepala daerah juga ingin berpartisipasi terhadap program nasional yang sebenarnya dibuat oleh Bapak Presiden Joko Widodo bukan untuk kepentingan beliau atau kepentingan nasional, tapi juga untuk kepentingan daerah. Jadi kalau kita bicara kampung keluarga berkualitas, yang menikmatinya itu tentunya adalah kelurahan di mana kampung keluarga berkualitas itu nanti akan di-launching. Kenapa? Karena program-program pemerintah akan masuk ke kampung keluarga berkualitas tidak secara parsial tapi secara integratif. Atau kita bicara sekarang yang paling sering dibicarakan adalah kolaborasi dan konvergensi. Yang artinya walaupun sekarang saya berdiri di sini atas nama BKKBN, tapi sebenarnya saya membawa bukan BKKBN, tapi membawa 13 kementerian lembaga, membawa pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten untuk mewujudkan program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden melalui Impres nomor 3 tahun 2022, yaitu optimalisasi kampung keluarga berkualitas. Nah, tadi sudah disebutkan juga oleh Bu Kadis, 2017 ya, sudah ada 10 tadi ya, 10 kampung KB. Tapi pada saat itu namanya kampung keluarga berencana. Nah, ini mungkin ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang hadir pada hari ini mungkin harus membedakan sedikit yang lama dengan yang baru. Sama-sama kampung KB, tapi singkatannya sudah berbeda. Dulu keluarga berencana, sekarang keluarga berkualitas. Bedanya di mana? Bedanya jauh. Kalau dulu kampung keluarga berencana, itu programnya memang program milik BKKBN. Sasarannya adalah bagaimana kita mengendalikan pertumbuhan penduduk. Mungkin masih ingat ya, era-era dulu 2 anak cukup, sekarang menjadi 2 anak lebih baik. Jadi fokus dalam kampung keluarga berencana yang dulu itu adalah bagaimana kita mengendalikan jumlah penduduk. Dan kampung KB tersebut tidak semua kelurahan, tidak semua desa, tapi di dalam desa atau kelurahan ada pedukuhan, ada RW, hanya di situ saja. Nah, ketika berjalannya waktu, kampung KB itu berjalan dengan baik, program-program BKKB berjalan dengan baik, akseptor meningkat. Teman-teman PKB, PPKB ini supaya PKB juga bekerja dengan baik. Lalu dirasa oleh Bapak Presiden bahwa ini sudah bagus. Dan kita tahu kalau Bapak Presiden Joko Widodo, beliau orangnya ingin lebih naik lagi. Jadi beliau mengamanahkan jangan hanya keluarga berencana. Satu pilar dalam kependudukan yaitu pengendalian kualitas sudah tercapai. Sekarang bagaimana kita meningkatkan pilar yang kedua yaitu kualitas dari penduduk. Pilar yang ketiga dari kependudukan yaitu pembangunan keluarga. Nah, 2 pilar ini oleh Bapak Presiden perlu ditingkatkan. Kenapa? Karena tadi juga disebutkan bahwa 2045 kita Indonesia emas 100 tahun bisa mereka. Kalau kualitas penduduknya tidak terjaga, keluarganya tidak terjaga, maka tidak akan tercapai. Itu hanya slogan, hanya semboyan saja. Nah, melalui kampung keluarga berkualitas yang sebentar lagi di 16 kelurahan ini kita launching, maka di sini Bapak Ibu sekalian, di sini ada Pak Camat, Pak Lurah, ya teman-teman sekalian, Forkopimda. Di sini ya kita akan fokus kepada bagaimana meningkatkan kualitas masyarakat yang sasarannya adalah di dalam keluarga. Kalau kita bicara pemerintah yang besar Indonesia kejauhan, kita bicara pemerintah provinsi terlalu jauh, kita bicara pemerintah kota Madya cukup Pak Wali Kota saja yang memikirkan. Tapi Pak Wali Kota akan bisa dengan mudahnya ya, membangun kotanya kalau unit terkecil di pemerintahan, di kelurahan itu berjalan dengan baik. Nah, Pak Lurah juga bisa mengendalikan pemerintahan di kelurahannya kalau unit terkecil lagi, yaitu keluarga itu juga berjalan dengan baik. Jadi memang kalau kita kuatkan keluarga, keluarganya berkualitas, pemerintahan kelurahan berkualitas, pemerintahan kota berkualitas, pemerintahan provinsi berkualitas, Indonesia juga berkualitas juga. Sehingga apa yang diharapkan oleh kita semua 2045 itu Indonesia emas
itu akan terwujud. Nah, di dalam kampung keluarga berkualitas memang kalau kita lihat di Inpres nomor 3 tahun 2022 agak sedikit rumit memang. Ada 77 indikator, bayangkan Pak Wali Kota, 77 indikator Pak. Sempat saya diprotes Pak oleh beberapa bupati juga, Wali Kota. Ini Pak Boni ini apalagi nih Pak, banyak banget indikator, kapan kita kerjanya, mesti indikator saja gitu. Nah saya sampaikan, ya amanah memang dalam Inpres memang 77 indikator yang mana diisi oleh berbagai macam kementerian lembaga. Tapi bagi Pak Lurah yang kebetulan hadir di sini, ya, ketika nanti sudah dicanangkan, apa sasarannya untuk mewujudkan suatu kelurahan itu berkualitas? Nggak banyak-banyak, tidak 77 indikator. Pertama kita punya 2 program pemerintah. Yang pertama adalah kita bicara terkait dengan masalah stunting. Ya, tadi baru saja Pak Wali Kota menyampaikan ke saya, tahun 2022 penurunannya 7,4%. Kita beri aplaus buat Pak Wali Kota, luar biasa. Itu bukan hal yang mudah. Indonesia saja hanya menurunkan sekitar 2,6%. Tapi sebelumnya itu hanya 0, sekian. Jadi karena ada Perpres 72 tahun 2021, ya, di mana di situ ada percepatan penurunan stunting, itu kita gencarkan program penurunan stunting. Tapi memang sayang tidak terbentur oleh COVID, penurunannya memang tidak sampai 4%, 3%. Tapi tahun ini saya yakin kita bisa dorong terus. Ya. Jadi sasaran pertamanya, target dari kampung keluarga berkualitas sesuai dengan amanah dari Bapak Presiden Joko Widodo adalah bagaimana kita menurunkan stunting sampai ke 14%, bahkan jika memungkinkan sesuai juga dengan SDGs, ya, Sustainable Development Goals, itu ke 0%. Bisa nggak? Bisa. Kalau kita memang komitmen dari masing-masing unit terkecil pemerintahan di kelurahan, ya, di desa, itu melakukan berbagai macam program-program untuk pencegahan maupun penanganan stunting. Itu yang pertama. Yang kedua, program pemerintah adalah penghapusan kemiskinan ekstrim. Ini juga nggak main-main. Sumber dari tidak bisa cepat bisa berkembang, ada masih terdapat banyak orang miskin yang memang juga menurun. Ya. Angkanya memang sudah di bawah 2 jadi. Terakhir angka dari BPS, ya, tahun 2023 ini itu 9,8% angka kemiskinannya. Tapi masih ada kemiskinan ekstrim yang ini kalau tidak kita bantu betul-betul, maka berat kita keluar dari middle income trap. Kenapa berat? Ya karena ini akan menjadi beban gitu kalau nggak segera kita entaskan kemiskinan ekstrim ini. Apa Pak bedanya kemiskinan biasa dengan kemiskinan ekstrim? Kalau kemiskinan biasa, biasanya orang-orang itu terjadi karena dia kehilangan pekerjaan, kemudian miskin. Ketika kita berikan ya bantuan, teman-teman pencari kerja sudah memberikan beberapa bantuan, maka dia bisa naik, tidak ada miskin lagi. Tapi yang miskin ekstrim biasanya itu profilnya pertama, dia biasanya mohon maaf ya, itu janda. Kedua, ada disabilitas, apakah kepala rumah tangganya atau anaknya di sana. Ya. Dua ini itu menjadi ancaman karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau janda muda bisik-bisik kalau Pak Sekda ya, Pak Sekda bisik-bisik kalau janda muda dinikahkan saja gitu. Saya dengar Pak Sekda. Nah, ini memang menjadi program penting ya, sehingga ya betul yang sampaikan Pak Sekda juga betul ya. Pak Lurah mesti mewaspadai di mana ada janda-janda, tapi janda-janda itu dibantu ya, dibantu dijaga, jangan sampai ya mereka tidak bisa berbuat apa-apa, anak-anaknya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kemiskinan ekstrim yang kedua, ya ini penting. Ya, Bapak-bapak Lurah yang hadir pada hari ini. Yang ketiga apa lagi? Yang ketiga kita tidak boleh lengah juga terhadap jumlah penduduk. Ya. Walaupun pengendalian penduduk sudah terkontrol dengan baik, angka TFR 2,18 nasional, tapi kita tidak boleh alpa. Ingat, pengendalian penduduk di Indonesia berhasil karena kita masih memberikan pelayanan secara gratis untuk akseptor-akseptor yang akan berkabin. Di negara lain belum tentu. Ya. Jadi keluarga berencana juga menjadi bagian penting. Berapa jumlah NKJP-nya? Ya. Bapak Lurah juga bekerjasama dengan teman-teman PLKB, PKB, PPKB, dan PKBD juga untuk bisa memonitor. Ya. Nah, ancaman dari keluarga berencana ini antara lain terjadi karena 4T. Mungkin teman-teman bapak-bapak sekalian sudah tahu.
Ancaman berikutnya pernikahan usia dini. Kemarin saya di Kabupaten Gorontalo pada saat pelayanan KB masih menemukan, kebetulan ada di situ yang satu usianya 18 tahun. Sudah mau hamil, sudah mau melahirkan besar. Saya tanya kan, kita dialog, rupanya menikah pada saat usia 16 tahun. Berbahaya apa? Bisa kematian ibu, bisa kematian bayi yang angkanya masih tinggi juga karena pernikahan usia dini. Kalaupun lahir dengan selamat, ancaman berikutnya ada lagi, yaitu anaknya terancam berisiko stunting. Jadi pernikahan usia dini bukan hal yang kita anggap sepele. Saya di Jawa Timur suka keliling ke beberapa pesantren dengan beberapa pengasuh pondok pesantren, dikumpulkan semua santri-santrinya di sana. Itu disampaikan gitu, bagaimana pernikahan usia dini itu sangat berbahaya dan banyak ya, di Jawa Timur lumayan banyak di sana. Lalu kemarin juga saya melihat juga ada yang melanggar 4T tadi. Ada ibu-ibu ya, perutnya juga sudah besar, masih gendong baduta. Badutanya belum berumur, masih belum 1 tahunan. Nah, terlalu dekat jaraknya. Nah, ketika terlalu dekat jaraknya, artinya bagaimana pengasuhan kedua anaknya tersebut. ASI eksklusif 6 bulan dan ASI 2 tahun tidak mungkin diberikan ketika sudah hamil. Artinya jelas, yang anak yang pertama itu tidak mendapatkan ASI sampai full 2 tahun. Dan kelihatan anaknya itu yang digendong itu yang kecil juga. Ini juga ancaman juga ini. Ancaman terhadap stunting tadi. Nah, 3 itu menjadi pokok dalam membangun kampung keluarga berkualitas. Dan saya percaya melihat antisipasi, animo, semangat dari Bapak Ibu sekalian, apalagi didukung oleh Pak Wali Kota, Pak Sekda juga hadir di sini, ya. Bu Kadis juga nggak usah khawatir, teman-teman Forkopimda juga saya lihat juga hadir di sini. Bahkan ini ruang yang tempat yang kita pakai ini punyanya Korhamil ya. Jadi terima kasih nih Pak dari Pak Danramil ya, bisa memberikan tempat untuk acara ini juga kolaborasi ya. Jadi saya katakan tadi kolaborasi penting, komunikasi penting, bukan hanya pemerintah saja, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, tapi juga teman-teman dari TNI, teman-teman dari Polri, teman-teman dari akademisi, teman-teman dari swasta, ya perusahaan-perusahaan swasta, bahkan juga masyarakat. Nah, bagaimana masyarakat ikut berperan di kampung keluarga berkualitas melalui Bapak Asuh atau Bunda Asuh anak stunting. Setelah terkumpul ya, melalui Bapak Asuh dan Bunda Asuh anak stunting, maka ada program yang cukup bagus juga di kampung keluarga berkualitas, yaitu Dapur Sehat Atasi Stunting. Sebenarnya dahsyat ini sudah berjalan lama. Ya, sudah berjalan lama pada saat teman-teman Kementerian Kesehatan ya, Dinas Kesehatan punya di program pemberian makan sehat pada saat posyandu. Ya. Lalu Kementerian Desa, saya kebetulan sebelumnya di Kementerian Desa, itu saya juga sering melakukan kegiatan-kegiatan yang makan bersama dengan para ibu hamil dan balita di beberapa desa-desa binaan saya. Dan sekarang kita punya Dapur Sehat Atasi Stunting, yang mana ini juga sebenarnya programnya sama. Ya. Bagaimana kita menjaga betul di kampung keluarga kelas kita, ibu-ibu hamil, lalu kemudian juga anak-anak balita, anak-anak balita, untuk mendapatkan asupan gizi yang cukup sehingga tidak menjadi stunting. Kemarin di Kabupaten Gorontalo juga saya sudah berikan ya, beberapa cara-cara yang bisa kita lakukan. Intinya adalah bagaimana kita peduli terhadap balita, terhadap ibu hamil. Ada tambahan lagi ya tadi karena kemiskinan ekstrim terhadap janda-janda tua ya, bukan janda-janda muda ya Pak Sekda ya. Yang mana itu juga kita perhatikan untuk kita jaga betul. Ya, termasuk juga kalau ada, mohon maaf, yang disabilitas melalui program-program untuk kemiskinan ekstrim. Jadi dahsyat ini menjadi bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari kampung keluarga berkualitas. Bapak Ibu sekalian yang saya cinta dan saya banggakan, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas dukungan yang luar biasa dari Bapak Wali Kota dan juga dari Pak Sekda, dari para Forkopimda yang ada di Kota Madya Gorontalo, bahwa ini bisa terjadi karena kolaborasi yang baik
kami dari BKKBN siap untuk dimintai tolong, dimintai bantuan, ya. Kami siap turun membantu, mendampingi jika ada kebutuhan-kebutuhan yang memang diperlukan. Dan juga titip juga Pak Wali Kota, kami juga setiap tahun kan memberikan dana alokasi khusus, Pak. Ini yang kadang-kadang mohon maaf Pak Wali Kota, banyak kepala daerah nggak paham, Pak. Tidak dilaporkan juga oleh dinas KB-nya bahwa ada anggarannya cukup besar dari pusat yang masuk ke kota dan kabupaten dalam kaitannya untuk baik itu untuk KB maupun penanganan stunting. Nah, kita di Jakarta sering ditegur juga oleh teman-teman DPR, kok anggarannya besar nggak terserap, padahal bukan di kami, kebanyakan di teman-teman pemerintah daerah seperti itu. Kami juga sudah membuat juknisnya, Pak, ada juknisnya dan sudah kita berikan juga, tapi masih banyak kendala-kendala di lapangan. Ya mohon maaf, minta bantuan dari Pak Wali Kota, Pak Sekda, juga teman-teman dari pengelola keuangan yang biasanya permasalahan-permasalahan SPJ, permasalahan yang teknis lah ya, yang sebenarnya bisa diselesaikan untuk kelancaran program-program kita, program pemerintah, baik program KB maupun program stunting. Jadi intinya dana alokasi khusus disiapkan oleh kami BKKBN ke semua pemerintah pemerintah kabupaten dan kota, ya, dalam kegiatan program Bangga Kencana, Kemudahan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, terutama bagaimana kita bisa segera menurunkan stunting ke angka 14%. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, baik Bapak Wali Kota, Pak Sekda, Pak Bukadis, para Forkopimda, juga Pak Camat, Bu Camat, Pak Lurah, Bu Lurah, teman-teman Pokja Kampung Keluarga Berkualitas, para penggerak yang di lapangan yaitu PKB, PLKB, PPKBD, Sub-PPKBD. Tanpa Bapak dan Ibu sekalian maka program-program pemerintah tidak berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Wali Kota Gorontalo Martin Taha saat sambutannya mengatakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, diperlukan langkah strategis seperti adanya program dapur sehat atasi stunting di kampung keluarga berkualitas yang diharapkan tidak akan ada bayi hari pertama kehidupan terlantar. Perhatian pemerintah terhadap masalah percepatan penurunan stunting masih menjadi salah satu prioritas karena stunting merupakan ancaman terhadap kualitas sumber daya manusia. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan kampung keluarga diperlukan pembinaan secara terpadu melalui kemitraan dan komitmen lintas sektor yang dapat mengembangkan nilai ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi yang paling penting implementasinya. Tadi sudah diuraikan panjang lebar oleh Pak Deputi, apa itu keluarga berkualitas, apa itu kampung keluarga berkualitas, bagaimana kita menjalankan, apa itu dasar, program dasar, dan lain sebagainya. Tugas kita mulai dari wali kota sampai tingkat bawah, camat, lurah, dan seluruh aparat dan masyarakat pada umumnya, ini bagaimana kita bisa mengimplementasikannya. Tadi Pak Deputi bilang jangan berpikir 77 indikator itu yang harus kita, kalau sudah itu yang kita pikir, Pak Camat sudah tidak bisa bekerja. Tadi sudah ditekankan dua hal penting kalau kita bisa menjaga dan mengimplementasikan serta mewujudkan itu, maka kampung keluarga berkualitas itu pasti bisa terwujud dengan baik. Masalah stunting, saya ingin menyampaikan beberapa data penting terkait dengan masalah stunting ini Pak Deputi. Stunting di Kota Gorontalo pada tahun 2021 itu pada angka 26,5%, sesuai dengan hasil survei dari SSGI yang menunjukkan bahwa Kota Gorontalo di tahun 2021 pada saat COVID itu, kemudian kami membuat program yang terpadu mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dinas DPPKB P3A, dinas kesehatan, pendidikan, dan semua OPD yang terkait. Pertama, kita mengalokasikan anggaran untuk penanganan stunting. Belum ada SE ataupun instruksi dari ini, masih
program yang kita susun bersama. Dengan program yang kita lakukan, pemberian asupan gizi, kemudian pola asuh anak, kemudian kunjungan oleh para kader-kader, ini di seluruh kota Gorontalo ini ada 50 kelurahan. Setiap kelurahan kita angkat 10 orang kader yang menangani masalah kesehatan termasuk stunting, yang tugas mereka datangi ibu hamil, datangi mereka yang punya anak-anak bayi, baduta, kemudian bawa ke puskes tempat. Setiap ada penimbangan, setiap ada kunjungan para puskes maupun ini, itu harus dilakukan oleh para kader-kader yang bertugas di tiap-tiap kelurahan itu. Dengan program berkat kolaborasi kita semua, angka stunting kita tahun 2022 turun menjadi 19,1% dari 26,5. Artinya ada penurunan 7,4% dari angka stunting sebelumnya. Di tahun 2023 ini dengan berbagai program yang kita dibantu oleh BKKBN Pusat, kemudian oleh Kementerian Kesehatan dan semua unsur yang terkait, insya Allah kita bisa turunkan sesuai dengan apa yang menjadi target Presiden, 14% pada tahun 2024, insya Allah Kota Gorontalo 14% sebelum tahun 2024 atau tahun 2023. Artinya kalau kita ingin mencapai angka 14% dari angka yang tahun kemarin 19,1, tugas kita tinggal menurunkan 5,1%. Tapi dengan berbagai program ini insya Allah kami bisa menurunkan angka itu bahkan sampai di bawah 14%. Oleh karena itu penanganan stunting ini menjadi program prioritas kita. Ada 4 program prioritas yang memang betul-betul dalam rangka untuk mendukung apa yang menjadi program nasional, yaitu keluarga berkualitas, manusia yang berkualitas, pengentasan kemiskinan melalui penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan angka stunting, kemudian pengembangan kualitas melalui pendidikan di sekolah-sekolah TK, SD, PAUD dan sebagainya. Dan yang keempat di bidang kesehatan. Nah, dengan program-program ini yang menjadi fokus kami, penurunan angka stunting dan angka kemiskinan ekstrim, ini menunjukkan perkembangan yang sangat luar biasa. Provinsi Gorontalo memang kalau Bapak lihat dalam data-data kemiskinan secara nasional, Provinsi Gorontalo itu berada pada urutan kelima termiskin secara nasional. Jadi Gorontalo ini secara provinsi Pak, miskin kelima. Jadi Papua Barat, NTT, Aceh atau apa, Papua Barat, NTT, Aceh, baru kelima Gorontalo. Jadi tapi dengan angka kemiskinan kira-kira 15,42% kemiskinan tingkat nasional saat ini 9,8 ya, 9,8%. Artinya Provinsi Gorontalo berada di atas angka kemiskinan secara nasional, yaitu 15,42%. Kota Gorontalo angka kemiskinannya 5,34%, jauh di bawah angka provinsi dan juga berada di bawah angka nasional. Ini menunjukkan bahwa Kota Gorontalo itu disparitasnya sangat jauh sekali dengan daerah-daerah di sekitar Gorontalo. 5 kabupaten yang ada di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo, yang rata-rata angka kemiskinannya itu di atas 17%. Kita sudah bantu dengan 5,34%, ini bisa masih rata-rata provinsi 15,42%. Itu sudah kita bantu dengan angka 5,34. Kemiskinan ekstrim pada tahun 2021 itu 1,24%. Tahun 2022 turun 0,47%. Tahun 2023 dan sampai dengan tahun 2024 target kami 0%. Cuma memang ada masalah yang muncul di sini. Dari jumlah penduduk kurang lebih 202.000 jiwa, itu
kalau dikuantifikasi jumlah angka 0,47% itu tidak sampai 1.200 orang, 1.054 orang dia kalau. Tapi kita mencari di mana mereka yang 1.000 orang ini untuk kita lakukan penanganan secara langsung, apakah itu disabilitas atau janda-janda tua yang sudah tidak punya pekerjaan, yang sudah usia uzur, susah untuk dicari karena mereka rata-rata juga diasuh atau dipelihara oleh keluarga yang masih mampu, sehingga mereka tidak muncul di dalam data. Tapi kalau data keluarga DTKS ada yang menunjukkan angka 5,34% itu, desil 1, desil 2 itu ada. Tetapi untuk mencari siapa orangnya, namanya siapa, alamatnya di mana, dan dia dapat dihubungi melalui apa, itu susah. Nah, kalau mau hubungi janda-janda muda gampang. Tadi yang janda-janda tua ini, janda muda tidak perlu diurus karena banyak yang ngurus mereka. Bahkan orang rebutan untuk ngurus janda muda. Janda tua yang sudah tidak punya kemampuan, tidak punya bisa bekerja, sudah ditinggal suami, sudah pensiun, sudah umurnya sudah melanjut usia. Nah, inilah orang-orang yang perlu penanganan sehingga kemiskinan ekstrim 0,47% itu kita bisa hapus, turunkan menjadi 0%. Karena itu yang menjadi komitmen dari pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden, mendorong kami untuk bisa bagaimana turunkan angka stunting dan hapus kemiskinan ekstrim. Saya sudah melakukan berbagai program melalui alokasi anggaran di berbagai dinas. Ada 17 OPD yang berkolaborasi dan bersinergi untuk menuntaskan ini. Bagaimana stunting kita bisa turunkan. Angka stunting di Kota Gorontalo ini memang tidak semata-mata karena soal asupan gizi, tapi memang pola asuh. Sehingga perbaikan pola asuh anak-anak usia di bawah 2 tahun ini lebih diintensifkan melalui berbagai program, baik itu di Dinas Kesehatan maupun di Dinas PPKB P3A yang dilaksanakan oleh camat dan lurah melalui penguatan baik di puskesmas maupun para kader-kader yang membantu kelurahan dalam rangka untuk menangani masalah ini. Karena ini yang paling penting. Kalau hanya mencanangkan kampung keluarga berkualitas gampang, tapi bagaimana kita menjalankan program ini sehingga bisa tuntas, betul-betul kampung berkualitas, keluarga berkualitas itu bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Jangan hanya namanya, jangan hanya jumlahnya sudah bertambah jadi 40, tapi kenyataannya wujud daripada kampung berkualitas itu tidak bisa kita lihat seperti apa. Kampung yang keluarga berkualitas, di situ sudah tidak ada stunting, di situ sudah tidak ada kemiskinan ekstrim, di situ sudah tidak ada BAPS itu buang air besar sembarangan, di situ sudah terdapat pola PHBS, pola hidup sehat. Jadi semua sudah harus tergambarkan dari sisi kualitas kesehatan, sisi kualitas pendidikan, pergaulan sosial, kehidupan religitasnya, dan keadaan hari-hari masyarakat di situ, higienitasnya, tempat tinggalnya, pengelolaan sampahnya dan lain sebagainya. Itu yang kami lakukan, Pak, untuk mewujudkan kampung keluarga berkualitas ini. Sehingga ketika Ibu Kadis DP3 melaporkan kepada saya bahwa kita akan mencanangkan kampung keluarga berkualitas, saya bilang, saya lihat dulu. Maka saya turun ke kecamatan Kota Barat belum, Pak Camat, mohon maaf ya, Pulau Talangi sudah. Saya turun ke kecamatan-kecamatan untuk melihat dari dekat apakah program-program yang sudah kita rencanakan pada tahun sebelumnya ini berjalan atau tidak. Bagaimana penanganan stunting di sana, bagaimana penanganan kemiskinan ekstrim, bagaimana apakah jamban-jamban keluarga ini sudah baik atau belum, bagaimana pengendalian inflasi, masalah ekonomi, sampai hal-hal sekecil itu kami kontrol.
Mohon maaf, baru 6 kecamatan Pak Camat, di Kota Barat belum. Iya. Nah, kalau Bapak sudah siap, saya akan berkunjung. Tapi sudah didahului oleh deputi untuk berkunjung ke sini, lebih bagus. Supaya lebih ada semangat Pak Camat untuk mendorong masyarakatnya bisa menggerakkan keluarga, kampung keluarga berkualitas. Bapak dan Ibu hadirin saya hormati. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas ini perlu pembinaan secara terpadu apa yang telah disampaikan oleh Pak Deputi tadi melalui kemitraan, kolaborasi, sinergitas, konvergensi, kemitraan dan komitmen kita semua. Jangan hanya wali kota yang punya komitmen. Sebesar apapun, sekuat apapun komitmen wali kota, tapi kalau ke bawah tidak digerakkan oleh camat, lurah, dinas, mulai sekda sampai ke bawah, itu tidak akan berarti apa-apa. Karena tidak mungkin saya bisa jalan setiap hari, mengunjungi keluarga, meninjau ini, ninjau itu, pantau sana, awasi ini dan lain sebagainya. Maka mereka yang ditugaskan baik secara kewilayahan maupun secara sektoral untuk menangani masalah ini, mari kita bersama-sama bermitra dengan semua pihak, berkolaborasi. Ada instansi-instansi vertikal. Kami di dalam mengatasi masalah stunting maupun kemiskinan itu, polisi dan tentara itu turun tangan Pak, langsung sama-sama dengan kami. Karena mereka juga digerakkan oleh Kapolri dan Panglima TNI. Bantu Pemda bagaimana mengatasi stunting, bantu Pemda bagaimana menangani masalah kemiskinan ekstrim. Dan dengan kolaborasi seperti itu, alhamdulillah di Forkopimda kami sampai ke tingkat kecamatan Forkopimcam, sampai ke tingkat kelurahan ada Babinsa dan Babin Kamtibmas. Mereka bergerak bersama-sama. Jadi penanganannya sudah seperti ala penanganan COVID pada tahun 2020-2021. Dan itu yang dikehendaki oleh Bapak Tito. Kami ini setiap minggu dikontrol melalui Zoom meeting, video conference secara virtual dari kementerian yang dihadiri oleh berbagai kementerian dan lembaga tingkat pusat. Kalau bicara masalah stunting pasti ada BKKBN muncul, masalah inflasi pasti Menko Perekonomian yang muncul. Jadi dan polisi, tentara, kejaksaan sama-sama dengan kami. Itulah yang kami lakukan di Kota Gorontalo, sehingga pembinaan secara terpadu melalui kemitraan, kolaborasi dan juga komitmen dengan lintas sektor, baik dari pihak pemerintah, daerah maupun instansi-instansi vertikal lainnya, sebagaimana yang diamanatkan di dalam Impres ya. Ada 13 OPD terkait sesuai Impres nomor 3 tahun 2022. Ya, ini Bapeda itu ketua satgasnya ya. Kemudian DPP 3A, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Pangan, dan instansi-instansi vertikal lainnya yang berkolaborasi dengan kami sehingga bisa menurunkan. Memang tidak mudah. Orang bilang, bagaimana cara menurunkan itu sampai turun 7,4% itu Pak Wali? Saya bilang bukan kerjaan saya sendiri. Ini kerja bareng, kerja gotong royong kita semua pihak terlibat. Sebab kalau hanya Pemda yang berjalan sendiri, saya yakin tidak sampai 7,1 Pak. Sekarang kerjasama dan kemitraan itu makin lebih kuat dan makin lebih kompak, sehingga tahun 2023 ini saya yakin dan percaya bisa turun lebih dari 7,4%. Artinya kalau dari 19,1 dia turun 7% saja, berarti kita tinggal 12,1% Pak Deputi. Insya Allah mudah-mudahan dengan berbagai upaya yang kita lakukan, kerjasama yang kita bangun, kolaborasi yang kita bentuk secara bersama-sama, insya Allah semua ini bisa terwujud sesuai dengan harapan kita. Karena kalau kita mencanangkan sekarang kampung keluarga berkualitas, manfaatnya bukan hanya dirasakan oleh generasi sekarang Bapak dan Ibu sekalian. Generasi akan datang, anak-anak kita yang usia 1, 2 tahun, 5 tahun, mereka 20-25 tahun yang akan datang yang akan menikmati ini. Seperti apa? Nah, kalau kita tidak pikirkan dari sekarang kehidupan mereka di masa akan datang, mungkin akan lebih susah dari kita sekarang. Panasnya mungkin lebih panas lagi.
karena pertambahan penduduk sudah makin lebih banyak, kemudian perubahan secara global juga semakin ekstrim, sehingga panas mungkin karena lapisan ozon semakin tipis, makin panas lagi dunia bumi ini, sehingga penderitaan generasi akan datang makin lebih sulit. Makanya mari kita ringankan dengan memikirkan mereka di saat sekarang ini. Itulah tugas kita, pemerintah yang diberi amanat untuk menuntaskan itu. Alhamdulillah hari ini Pak Deputi datang, saya makin lebih bersemangat untuk bisa mengembangkan ini Pak Deputi, sehingga alhamdulillah usaha-usaha yang kami jalankan sekarang ini ternyata mendapat perhatian. Terima kasih Bu Hartati, karena Ibu Hartati yang mendatangkan bisa sama-sama dengan kami. Karena saya ini punya tanggung jawab besar. 3 bulan yang lalu saya dinobatkan sebagai Bapak Asuh Stunting Pak oleh Sestama pada saat itu datang. Sestama ya? Iya, Sestama Bu. Sestama BKKBN datang nobatkan saya sebagai Bapak Asuh. Nah, saya bilang, Pak Sestama, apa tugas dari Bapak Asuh? Saya juga ini, sedangkan saya punya cucu-cucu, saya tidak sempat asuh lagi karena banyak pekerjaan. Mau asuh lagi anak orang lain, apakah mau asuh sama dengan ibunya atau hanya anaknya? Jadi ya saya harus tahu ini tugas saya sebagai Bapak Asuh. Maksudnya nanti kalau saya setiap kali datang lihat anak usia 2 tahun, anak si A misalnya, saya setiap hari datang, Bu, bagaimana asupan gizinya, bagaimana pola asuhnya, bagaimana, nanti dianggap saya sudah berselingkuh dengan itu. Itu tugas itu yang saya harus, jadi harus jelas tugasnya. Nanti dianggap saya selingkuh kalau saya datangi ibu-ibu, apalagi kalau dia sudah ditinggal suaminya, sudah janda, baru dia ngasuh anak kecil, baru setiap hari saya datang, nanti dicurigai. Tapi apa Pak Wali di situ? Doping itu janda muda di sana yang punya anak 1 itu umur 2 tahun. Itu ya, itu mohon apa? Makanya saya harus jelas tugas saya. Bapak, karena saya sudah dinobatkan sebagai Bapak Asuh, Bapak Asuh Stunting. Nah, itu saya, makanya saya selalu perintah Pak Kadis kontrol. Ada 400 anak yang baru lahir di Kota Gorontalo ini yang diukur tingginya Pak. Ada 400. Nah, ini Bu Kakanwil, saya minta ada perpaduan data antara kita. BKKBN 405 datanya, kami 400, provinsi 398, begitu ya? 380. Jadi saya bilang, oh, data dari mana ini? Berarti ada yang tidak didatangi atau ada yang tidak terdata, atau mungkin ada yang double data. Makanya saya sudah bilang sama Ibu Kadis, tolong ini dipadukan data ini supaya kita tidak ini. Nanti kalau salah data, maka juga salah kita melakukan penanganan. Datanya saja sudah salah, apalagi kalau kita melakukan program. Sehingga kalau kami dengan Kanwil tidak jauh beda, hanya 400 dan 380 Kanwil provinsi, 405 provinsi, kami 400, Kanwil 380. Jadi ini kita sudah bilang sama Pak Ibu Kadis tadi malam, coba dipadukan dan diperbaiki data ini mana yang ini, karena itu tanggung jawab saya sebagai Bapak Asuh. Sudah dinobatkan sebagai Bapak Asuh, baru tidak bekerja untuk mengasuh, tapi mengasuh juga ada pedoman pengasuhan, ketentuan, prosedur, mekanismenya. Jangan sampai salah asuh. Ditugaskan untuk mengasuh anaknya, ibunya yang diasuh. Hari ini saya punya ibu, istri saya, ibu ketua tim penggerak PKK, juga dinobatkan nanti acaranya Pak Deputi sebentar di Rumah Dinas Gubernur sebagai Bunda Asuh Stunting. Jadi kalau Bapak sudah jadi Bapak Asuh, Bunda juga sudah jadi Ibu Asuh, dan sama-sama kita akan jalan mengasuh, sehingga tidak dicurigai lagi saya untuk mengasuh ibu-ibu yang punya anak yang perlu diasuh. Yang sampai ngasuh anaknya dicurigai mengasuh mamanya, terutama kalau mamanya sudah janda seperti Pak Deputi bilang tadi ya. Yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, kampung keluarga berkualitas juga ini menjadi sesuatu yang akan mempercepat
keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Kalau kampungnya sudah berkualitas, jadi dari struktur sosial kemasyarakatan mau tata muda, ini unit paling terkecil itu adalah keluarga. Kalau setiap keluarga ini mampu dia membuat pola hidup asuh anak, cara kehidupan PHBS-nya sudah terjamin dan kehidupan sosialnya makin tentram, maka keluarga yang melebar sedikit ke RT, kemudian melebar sedikit ke RW, melebar lagi menjadi kampung atau kelurahan, kelurahan menjadi kecamatan, kecamatan menjadi, jadi secara berjenjang itu akan menjadi baik semua, asal setiap keluarga membuat sesuatu yang berkualitas dan baik. Itu prinsipnya. Kalau unit terkecil ini kita lakukan, maka kumpulan daripada unit-unit terkecil ini menjadi lebih besar, maka akan seluruhnya, sehingga kualitas bukan hanya kampung ini punya keluarga berkualitas, tapi kota Gorontalo yang saya harapkan menjadi kota keluarga berkualitas, bukan lagi kampung keluarga berkualitas. Wali Kota Gorontalo Martin Taha, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Republik Indonesia Dr. Bonifasius Prasetyo Ikhtiarto, serta Kepala DPP KBP 3A Kota Gorontalo Elado Nasidiki menyerahkan bantuan alat masak kepada kelompok dapur sehat atasi stunting, yang dilanjutkan dengan peninjauan mobil unit pelayanan KB DPP KBP 3A Kota Gorontalo. Usai meninjau mobil unit pelayanan KB Wali Kota Gorontalo dan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Republik Indonesia serta Kepala DPP KBP 3 Kota Gorontalo melihat langsung dapur sehat percepatan penurunan stunting Kelurahan Pilolodaa yang dibuat sebagai salah satu bentuk upaya mencegah stunting melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga berisiko stunting seperti calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, terutama dari keluarga kurang mampu.